Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk ke bab ke-100, hadis nomor 198, dan tidak terasa di kitab saya ini kita sudah masuk ke halaman 613. Jadi kita sudah mengkaji 600 halaman mungkin selama 2 tahun ya, selama 2 tahun, dan nggak lama lagi tamat jilid 1. Dan Masya Allah, ini kitab yang memang susah untuk dikhatamkan. Ustadz Syafiq sendiri saja masih nomor 600 hadisnya, padahal itu sudah bertahun-tahun lamanya, tapi beliau masih mengkaji hadis nomor 700-800an, dan kita masih 100an. Ini seperti ucapan Ustadz rahimahullah dulu, ngaji Ibnu Katsir itu nggak mungkin bisa tamat. Tamatnya kapan? Ya sampai mati, katanya beliau, sampai mati. Jadi saya ngaji Ibnu Katsir itu mendapati jilid 2, terus ke jilid 3, 2 jilid tok, itu pun nggak selesai. Jilid 1-nya sama jamaah-jamaah yang lama. Nah, demikian juga dengan kitab ini, nanti akan ada pergantian generasi insya Allah. Kitabnya belum selesai tapi generasinya sudah berganti. Kemana kok berganti, Ustaz? Sudah wafat, sudah mencapai garis finish. Tapi saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga hadis-hadis yang panjenengan pelajari, panjenengan baca, panjenengan dengarkan, panjenengan simak, itu bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ngoten. Itu aja harapannya. Jadi untuk tamat mungkin susah. Tapi paling tidak kita berharap kepada Allah agar hadis yang sudah kita baca, kita pelajari, dan mungkin kita amalkan, atau mungkin yang sudah merubah akhlak kita tanpa kita sadari. Karena orang belajar itu, Pak, itu berpengaruh pada kepribadian seseorang tanpa dia sadari, tapi orang lain yang menyadari. Kadang dia lebih dewasa, seorang anak misalkan yang dia belajar sunnah, kadang anak ini bisa lebih dewasa dibanding anak lain yang nggak belajar sunnah meskipun umurnya sama. Jadi mempelajari ilmu itu bisa menjadikan seorang anak lebih dewasa dibanding anak-anak yang lain yang sebaya, di usia sebayanya. Nah seperti itu. Di hadis di bab yang ke-100 ini kita masih belajar tentang masalah budak, adab budak, dan kali ini kita akan membahas tentang makan bersama budak. Jadi luar biasa, sudah berapa bab kita baca masalah budak, dan bab berikutnya adalah makan bersama budak, makan bareng bersama budak. Jadi kita baca hadisnya, dan semoga saja bisa dapat banyak hadis hari ini. Babun idza kariha an yakula ma'a abdi. Bab apabila seseorang benci untuk makan bersama budaknya. Dia enggak suka makan bersama
budaknya. Artinya makan bersama budak itu dianjurkan. Lalu bagaimana kalau misalkan seseorang tidak suka makan bersama budaknya? Al-Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad bin Yazid qala. Kalau sudah akhbarona sudah paham artinya nggih Pak? Saya nggak perlu ngartikan ya. Sudah 100 hadis masa akhbarona nggak tahu artinya. Akhbarona apa artinya? Telah mengabarkan kepada kami. Kalau hadatsana telah menceritakan kepada kami. Akhbarona Ibnu Juraid qala akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Kalau akhbaroni telah mengabarkan padaku. Kalau akhbarona telah mengabarkan kepada kita, kepada kami. Akhbaroni Abu Zubair telah mengabarkan kepadaku, ni itu hanya ku, Abu Zubair, annahu sami'a rajulan, bahwasanya dia mendengar seseorang yas'alu Jabir, yang bertanya kepada Jabir an khadimir rajul, tentang pelayan atau pembantu, atau mungkin seorang budak, karena pada waktu itu pelayan itu berasal dari seorang budak, itu pasti. Tidak ada orang merdeka yang menjadi pelayan, belum jumpai. Kebanyakan pelayan itu berasal dari seorang budak. Idza kafahul masyaqqa wal harra, tatkala pelayan ini telah menanggung masyaqqah, berat, keberatan, wal harra, dan rasa panas. Tentang budak ya, Jabir ditanya oleh seseorang tentang budak yang telah menanggung rasa berat, pekerjaan yang berat, wal harra, dan rasa panasan. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uwahu. Ini pertanyaannya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk memanggil budak tersebut? Maksudnya ngajak makan bareng. Kata Jabir, qala na'am. Iya. Fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu. Namun apabila seseorang itu tidak suka untuk makan bersamanya, falyut'imhu uklatan fi yadihi, maka hendaklah dia memberinya makan dari tangannya sendiri. Maksudnya seseorang ditanya tentang masalah budak, ini budak sudah kerja, udah kepanasan, capek. Kalau kita ya karyawan, pembantu, apakah kita diperintahkan oleh Nabi untuk makan bersama orang ini? Kata Jabir, iya. Kamu harus makan dengan si budak ini, dengan pelayan ini. Lalu bagaimana kalau dia benci dengan budaknya? Maka kata Jabir, kalau dia benci dengan budaknya, minimal dia ngasih makanan ke budak tersebut. Kalau dia nggak suka makan bareng bersama budak, minimal dia ngasih makan budak tersebut. Itu kalau seseorang tidak suka makan bersama budak. Hadis ini ma'asyiral muslimin, hadis yang sahih, derajatnya sahih, dan dalam riwayat Muslim dikatakan fal yunawilhu uklatan au uklataini au luqmatan au luqmataini, maka hendaklah dia memberikan suapan, sesuap atau dua suap, satu makanan atau dua makanan kepada budak tersebut. Itu dalam riwayat Muslim. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Sebelum kita baca ini, yang bisa kita pelajari pada hadis ini adalah yang pertama, seorang bos, seorang pemilik perusahaan, seorang majikan, seorang tuan, dia dianjurkan untuk makan bersama budaknya, karyawannya, atau pelayannya. Dan ini sifatnya tidak wajib. Ini sifatnya tidak wajib, tapi dianjurkan, sunnah. Disunahkan, dianjurkan, sifatnya enggak wajib. Karena kalau wajib,
Maka kalau dia menolak, maka dia benci. Kalau dia menolak, maka dia berdosa. Tapi karena ini sifatnya tidak wajib, maka dia boleh menolak untuk makan bersama pembantu, pelayan atau karyawan. Oh enggak, aku mau makan di kantor saya sendiri, di ruangan saya sendiri misalkan. Oh enggak, kamu Bu pembantu silakan makan di mejamu sendiri, saya makan di meja saya sendiri. Itu diperbolehkan. Tapi yang afdol adalah makan bersama mereka. Dan nanti akan ada contoh dari para salaf bagaimana mereka itu kalau makan itu pasti makan bersama budak. Mereka nggak mau makan sendiri. Itu ada nanti di hadis setelahnya. Itu pelajaran yang pertama. Jadi hukum makan bersama budak, pembantu, karyawan, bawahan itu apa? Dianjurkan atau disunnahkan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah al-hatsu ala takrimil mamluki wa tasji'ihi, yaitu motivasi atau dorongan untuk memuliakan budak, memuliakan pembantu, memuliakan bawahan. Oh, jangan mentang-mentang di atas terus yang di bawah tidak dimuliakan jamaah. Tidak boleh. Ya, tidak ada perbedaan kasta dalam Islam. Tidak ada perbedaan pangkat di dalam Islam. Semuanya sama. Maka seorang jenderal wajib memuliakan prajuritnya. Jenderal kita siapa? Jenderalnya kaum muslimin waktu itu siapa? Nabi SAW. Maka Nabi SAW memuliakan kaum muslimin. Apa contohnya Pak? Nabi memuliakan para sahabat. Di antara contohnya banyak. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW memberikan Ibrahim kepada seorang sahabat untuk diasuh, ya kan? Kemudian Nabi SAW ketika hendak menjenguk Ibrahim, itu yang datang itu Nabi. Padahal jarak rumah Nabi dengan rumahnya orang yang mengasuh Ibrahim itu jauh sekali. Tapi Nabi tetap datang ke rumahnya orang tersebut, ke sahabat tersebut hanya untuk menjenguk Ibrahim. Kemudian menjenguk yang kedua itu ketika Ibrahim dalam keadaan sudah wafat. Nabi datang ke sana. Nah, ini Nabi jabatannya sebagai orang mulia. Para ulama mengatakan ini bentuk ketawaduan Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak menyuruh orang itu untuk datang kepadanya. Tapi karena yang butuh adalah Nabi, maka Nabi yang datang kepada dia. Nah ini bahwasanya seseorang itu dorongan untuk memuliakan budak, memuliakan bawahan, memuliakan pembantu. Nah kalau pembantu dimuliakan, bawahan dimuliakan, maka teman pun juga dimuliakan, orang tua juga dimuliakan. Wa tasji'ihi, dan melatih keberanian si budak tersebut. Melatih keberanian si budak tersebut. Wadalika bi ijlasihi ma'ahu ala ta'am, dan hal itu dengan cara duduk bersamanya untuk makan. Au i'ta'ihi min ta'am al-aqal, atau minimal dengan cara memberinya makanan. Artinya memberikan makanan kepada pembantu, memberikan makanan kepada karyawan, itu merupakan bentuk memuliakan pembantu atau karyawan tersebut. Akan lebih dimuliakan lagi manakala kita duduk bersamanya untuk makan. Wa hadza min makarimil akhlak, dan ini termasuk akhlak yang mulia. Wa min mizati hadad din al hanif, dan termasuk bentuk keistimewaan agama kita yang lurus ini jamaah. Karena di agama-agama lain nggak ada makan bersama budak, apalagi di masyarakat jahiliyah nggak ada makan bersama budak. Apalagi di zaman para raja di atas, budaknya di bawah pada kerja, itu pun berada pada tempat yang tidak layak. Tapi di dalam Islam, budak-budak ini ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi dan terpuji. Bahkan di antara para perawi hadis itu adalah para budak al-mawali, budak-budak yang dimerdekakan. Bahkan
Umar bin Khattab pernah mengatakan, Abu Bakar Sayyiduna. Abu Bakar itu sayyid kami. Apa sayyid itu, Pak? Pimpinan. Sayyid itu pemimpin kami. Abu Bakar pemimpin kami. Wa a'taqa sayyidana. Wa a'taqa sayyidana, dan dia telah memerdekakan pemimpin kami. Saya ulangi ucapan Umar bin Khattab. Abu Bakar adalah pemimpin kami, dan dia, yakni Abu Bakar, telah memerdekakan pemimpin kami. Pemimpin pertama Abu Bakar, pemimpin kedua yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah Bilal bin Rabah. Bilal budak, tapi dipanggil oleh Umar sebagai Sayyid. Abu Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Abu Bakar adalah Sayyid kami, dan dia telah memerdekakan Sayyid kami, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi hanya dalam Islam budak ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, bahkan di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat yang penting, di tempat-tempat yang berpengaruh terhadap Islam. Itu adalah budak. Para budak luar biasa, mereka mendominasi orang-orang yang merdeka waktu itu. Nah, ini termasuk di antara apa? Wa min mizati hadad din al-hanif, keistimewaan agama kita ini. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga, tadi yang pertama tentang hukum mengajak makan. Yang kedua ini yaitu dorongan untuk memuliakan budak dan memotivasi dia dengan cara duduk bersamanya untuk makan. Terus yang ketiga, Allah yustakhar al-khadim bisyai'in. Seseorang itu tidak boleh semena-mena kepada pembantu, kepada kulinya, kepada karyawannya. Tidak boleh semena-mena. Bal ala malikihi au makhdumihi an yusyrikahu fi kulli syai'in. Bahkan wajib bagi orang yang memperkerjakannya untuk ikut serta membantu pekerjaannya, ikut serta menolong pekerjaannya. Kalau misal si karyawan ini kesulitan dalam bekerja. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, dan ini yang paling penting, yaitu batlul asbabi fi tazkiyatin nafas wa tahsilit tawadu, yaitu mengambil sebab dalam rangka mensucikan hati jamaah. Mengajak makan budak itu dalam rangka mensucikan hati. Dari sikap apa? Dari sikap sombong, bangga diri, mentang-mentang di atas. Tidak ada yang di atas oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang boleh merasa paling wah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang boleh merasa paling berilmu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada yang merasa paling berkuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Selama dia menjadi manusia, wajib bagi dia untuk merasa paling rendah. Saya ulangi, selama seseorang merasa menjadi manusia, maka dia wajib merasa dirinya paling rendah. Setinggi apapun ilmunya, maka dia yang paling rendah. Bahkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajarkan kepada pemiliknya. Semakin banyak ilmunya, maka engkau semakin rendah. Itu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang tak bermanfaat adalah ilmu yang mengajarkan kepada pemiliknya. Makin banyak ilmumu, kau akan menjadi semakin tinggi. Tidak. Selama dia sebagai manusia, maka dia yang paling rendah. Dia ketua RT, tetap dia rendah. Dia nggak boleh semena-mena terhadap warga. Selama dia pemimpin atau apapun itu, atau bos, tetap dia sebagai manusia, maka dia posisikan dirinya sebagai orang yang paling rendah. Lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu jamaah
ketika mau wafat, saya mau tanya, kain kafannya apa? Apa kain yang dipakai Abu Bakar As-Siddiq untuk mengkafani jenazahnya? Bajunya sendiri yang dia pakai. Bajunya sendiri. Itu Abu Bakar itu. Pemimpin itu. Gak ada kain baru, gak ada kain mahal buat mengkafani jenazah dia. Yang dipakai mengkafani itu bajunya sendiri. Kata anaknya Aisyah radhiyallahu anha, wahai ayahku, itu kan bajunya sudah usang, itu kan bajunya sudah lama. Ini ada kain kafan yang baru. Maka apa kata Abu Bakar? Kain kafan yang baru ini adalah kain kafan yang cocok untuk orang yang masih hidup. Adapun aku yang akan mati, cukup bagiku kain kafan yang jelek ini. Ini bajunya sendiri, ditambah kain kafan yang baru itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dikafani dengan kain kafan, bajunya sendiri yang udah usang, udah jelek, plus ditambah kain kafan yang baru. Di sini akhirnya para ulama dalam fikih janaiz, fikih jenazah mengatakan mengkafani itu syaratnya adalah tidak harus bagus kainnya. Apapun kainnya selama bisa menutupi aurat jenazah, maka itu pakai untuk kafan. Dan gak harus kain kafan. Kafan itu artinya apa sih Pak? Kafan itu artinya menutupi. Menutupi. Jadi gak harus kain kafan. Kain apapun boleh selama untuk menutupi jenazah. Yang paling afdol putih. Kalau nggak ada yang putih, silakan kain apapun. Yang paling afdol putih. Kalau nggak ada putih, silakan mau warna apapun boleh. Yang penting untuk menutupi aurat. Jadi kafan itu nggak harus beli kain kafan. Cuman kafan ini ketika masuk ke Indonesia jadi nama sebuah kain. Bahasa Arab aslinya kafan itu adalah kain yang digunakan untuk menutup jenazah. Itu Arab aslinya. Jadi nggak harus beli di tempat orang jual kain, nggak harus. Kalau ada kain katun, kain apa, selama bukan sutra ya. Kalau laki-laki nggak boleh, maka boleh silakan. Tapi kalau perempuan, misalkan yang meninggal perempuan di rumah ada kain sutra, pakai kain sutranya, tidak apa-apa. Karena mengkafani jenazah, memperlakukan jenazah itu sama seperti memperlakukan orang hidup. Apa yang nggak boleh ketika hidup, itu nggak boleh ketika wafat. Apa yang boleh ketika hidup, itu boleh ketika wafat. Abu Bakar As-Siddiq kain kafannya bajunya sendiri yang dia pakai itu. Itu yang dipakai kain kafan. Ini menunjukkan apa? Tawaduknya para sahabat Nabi SAW. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan jamaah. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Ar-Rahman apabila dia berjalan di atas muka bumi haunan, dia berjalan dengan rendah hati. Maka ma'asyarul muslimin, jadilah engkau ahlus sunnah yang rendah hati, ahlus sunnah yang tawadu, tidak merasa tinggi, tidak merasa berjasa. Oh, kalau bukan karena saya, enggak boleh itu. Tidak boleh merasa berjasa. Nah, Nabi SAW mengajak umatnya untuk makan bersama pelayan tadi itu untuk melembutkan hatinya, agar dia tidak merasa tinggi karena dia makan bersama orang yang berada di bawah. Apa buktinya Pak selain ini Pak? Nabi mengajarkan agar orang tidak merasa tinggi. Buktinya adalah Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengelus kepala anak yatim. Wamsah ra'sahu, irham al yatim, wamsah ra'sahu, wa'atimhu kama yat'am, wa'atimhu fi ta'amika. Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya. Kenapa disuruh usap? Untuk melembutkan hati kita. Wa'atimhu fi ta'amik, dan beri dia makan dari makananmu. Yalinu qalbuka wa tudrik hajatuka, maka hatimu akan lembut dan semua urusanmu akan dipenuhi oleh Allah. Hatinya lembut. Nah, ini tujuannya. Boten. Jadi kenapa kok makan bersama budak, makan bersama pegawai? Biar hatinya lembut.
tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong dan lain sebagainya. Dan itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab 101, babun yut'imul abda mimma ya'kulu. Bab memberi makan budak, memberi makan karyawan dari apa-apa yang dia makan, dari makanan dia makan. Artinya kalau kita punya pegawai, kita makan enak, jangan lupa pegawainya jamaah dikasih makanan yang enak. Gitu. Kalau kita kepala sekolah, kita punya guru banyak, jangan lupa gurunya diperhatikan juga. Gitu. Kalau kita seorang mandor, kita punya kuli yang banyak, jangan lupa kulinya diperhatikan juga. Ini bab memberi makan seorang budak, memberi makan seorang karyawan, memberi makan seorang pegawai dengan makanan yang dia makan. Tiap hari makanan nasi goreng, karyawannya dikasih nasi kuning, beda, harus yang paling enak. Setiap hari kebuli, masak karyawannya nasi biasa. Setiap hari dia makan pakai beras premium, raja lele, masak karyawannya dikasih makan yang beras yang ada kutunya, yang baunya apek. Nah ini nggak boleh, harus sama jamaah, harus sama, harus sama. Hadisnya sami'tu Jabir Abdullah yaqulu, Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwasiat kepada para budak dengan kebaikan. Artinya berbuat baik kepada budak, muamalah yang baik kepada budak, jangan keras kepada mereka. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah mereka makan sebagaimana makanan yang kalian makan. Wa albisuhum min labusikum, dan berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang mereka pakai, sebagaimana pakaian yang kalian pakai. Wala tu'addibu khalqallah, dan janganlah kalian menyakiti khalqallah, makhluk Allah. Kata Syekh di sini, adalah lil abadil mamluki, bagi seorang budak, wa man kana fihi hukmi, dan siapapun yang berada di bawahnya, yang berada di bawah tanggungannya, an yut'imahu sayyiduhu mimma yat'am, yaitu dia memberi, yaitu tuannya memberi makan budak tersebut dari makanan yang dia makan. Wala yushtaratu an yujlisahu ma'ahu alal ma'idah, dan tidak disyaratkan untuk duduk bersama budak tersebut di meja makan. Maksudnya enggak harus makan bersama. Yang penting apa? Walakinnahu yut'imuhu mimma yat'am. Akan tetapi yang paling penting adalah memberi makan sebagaimana yang dia makan. Walau ala sabilil infirad, meskipun secara pribadi. Nih, monggo Pak, diunjuk kopi nih. Enggak harus ngopi bersama, enggak harus. Tapi kalau ngopi bersama itu dianjurkan. Pemimpin yang disukai rakyat itu pemimpin yang merakyat. Ngoten nggih. Majikan yang disukai pembantu adalah majikan yang membantu. Gitu. Mandor yang suka kuli adalah mandor yang mengkuli, gitu. Di merakyat, berbaur. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pemimpin-pemimpin di zaman dahulu, di zaman Khulafaur Rasyidin, para pemimpinnya, para gubernurnya, mereka adalah orang-orang yang merakyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merakyat. Contohnya apa? Nabi pernah membantu ikut turun menggali parit Khandaq. Nabi ikut angkat batu. Nabi juga ikut turun untuk membangun Masjid Nabawi, itu Nabi ikut. Tidak duduk santai ongkang-ongkang begitu. Tidak, Nabi turun membawa bersama rakyat. Sehingga Nabi tahu keadaan para sahabatnya, Nabi tahu. Karena kita mengalami bersama. Nabi mengalami, sahabat juga mengalami.
Wa an yulbisau kadalik, demikian juga dengan pakaian, kasih dia pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Wa an yu'amilahu mu'amatan thayyibah, hendaklah bermuamalah dengan para pegawai, para budak, para pelayan ini dengan muamalah yang baik. Turdillaha tabaraka wa ta'ala, yang engkau mendatangkan ridhonya Allah azza wa jal. Demikian juga tidak boleh menyakiti hewan, menyakiti apapun. Rasul mengatakan wala tu'addibu khalqallah, dan janganlah kalian menyakiti makhluk-makhluk Allah. Ada amalan tersembunyi yang mungkin bisa membuat kita masuk dalam surga. Amalan yang simple, yaitu menolong semut. Kalau panjenengan masuk ke kamar mandi, kadang banyak semut di situ. Panjenengan mandi, kadang semutnya belum naik, dia terjebak di air. Panjenengan ambil pakai tangan, taruh di dinding, maka dia akan mengucapkan syukron kepada panjenengan. Terima kasih sudah diselamatkan, dan itu akan menjadi jariah di akhirat nanti. Perkara yang remeh, tapi bagaimana hati kita ini simpati kepada makhluk hidup yang lain. Jangan seperti orang-orang kafir Hindu yang mengatakan agamanya paling sayang terhadap hewan. Dia mengatakan orang Islam itu benci terhadap hewan, sadis. Karena tiap hari raya kurban Tuhannya kita sembelih. Kita sembelih Tuhannya orang Hindu tiap hari raya kurban. Kata mereka, kalian tahu, panjenengan tahu, ekspor sapi terbesar ke Saudi itu dari India. Di Saudi minta sapi ke India, dieksporlah oleh India ke Saudi. Untuk apa? Digorok. Jadi mereka mengorbankan Tuhannya mereka untuk digorok. Gitu. Jadi orang Hindu nggak mau makan pakai daging, nggak mau. Tapi jamaah, ada kisah lucu. Saya itu punya teman Hindu dari India. Satunya teman saya Hindu dari Bali. Ini orang beda. Satunya makan sapi, satunya nggak makan sapi. Teman saya dari India itu nggak mau makan sapi. Yang dari Bali mau makan sapi. Nah, suatu ketika dia membuat masakan. Ini masakan daging sapi. Dikasihlah ke teman saya Hindu India. Dia bilang, enak banget ini makanan apa ini? Pakai bahasa Inggris ini. Ini food apa ini? Makanan apa? Kata teman-teman, namanya dipes, iku ngono sapi. Wah, dimuntahkan. Tapi dia bilang enak. Ya, emang enak rasanya. Emang enak. Tapi karena dia merasa Tuhannya dia makan, akan dilepeh Tuhannya. Orang-orang Hindu menyalahi fitrah. Kenapa menyalahi fitrah? Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Allah ciptakan kita dengan berbagai macam gigi. Ada gigi taring, gunanya apa? Untuk makan daging. Kalau seandainya manusia ditakdirkan untuk makan sayur-sayuran vegetarian, maka Allah hanya cukup menciptakan kita gigi seri saja sebagaimana sapi. Kenapa kok sapi nggak boleh gigi taring? Karena sapi makannya makan tumbuhan. Kenapa kok singa gigi taring semua nggak ada gigi serinya? Karena singa makannya makan daging. Kenapa manusia lengkap? Seri ada, taring ada, gram ada. Karena manusia ditakdirkan oleh Allah untuk makan semuanya. Itu fitrahnya. Nah, orang-orang Hindu yang merasa mengklaim dirinya paling sayang hewan, itu nggak mau seperti itu. Padahal mereka yang paling jahat kepada makhluk hidup. Baik. Kemudian hadis ke 102. Kita cukupkan di 102. 102 Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian budak kalian bita'amihi, dengan suatu makanan, falyujlishu, hendaklah dia makan bersama budak
tersebut. Karena para sahabat juga makan bersama Bilal, seorang budak. Para sahabat makan juga bersama Abu Hurairah, Ahlus Sufa, orang miskin, anak yatim malahan. Para sahabat makan bersama Salman Al-Farisi yang mantan budak juga. Salman Al-Farisi mantan budak. Hendaklah dia makan bersama budak tersebut. Fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu. Tapi kalau dia enggak mau makan sama budak tersebut, mungkin ada urusan yang lain, falyunawilhu minhu, maka hendaklah dia memberi makanan kepada budak tersebut. Dan hadis yang terakhir jamaah 201, ini adalah sikap para salaf. Sikap para salaf. Qala Abu Makdurah. Abu Makdurah radhiyallahu anhu berkata, siapa Abu Makdurah ini jamaah? Siapa? Tukang adannya Nabi. Nabi punya berapa tukang adan? Hah? 1, 2, 3, apa 4? Ayo. Hah? 3. Yang pertama Abi Makdurah ini yang pertama. Ya sama aja lah, Abi Makdurah. Kedua Bilal. Ketiga Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum. Tukang adan Nabi di Mekah itu Abu Makdurah. Tukang adan Nabi di Madinah itu Bilal. Jadi waktu di Mekah yang bagian adan Abi Makdurah, bukan Bilal. Kenapa? Karena Bilal masih belum merdeka. Tukang adan Nabi di Madinah baru Bilal. Antara Abi Makdurah dengan Bilal itu adannya berbeda. Kalau Abi Makdurah itu Nabi SAW memerintahkan Abi Makdurah itu ketika adan bitarjih, jangan melakukan pengulangan pada lafaz syahadatain. Dan ini adalah adan yang diambil oleh Imam Syafi'i. Jadi dalam fikih Syafi'i seharusnya adan itu pakai adannya Abi Makdurah. Adapun adan yang kita pakai sekarang ini adannya Bilal. Kalau adannya Abi Makdurah itu ada 2 lafaz. Yang pertama takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu. Yang kedua lah takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali takbirnya. Kemudian apa bedanya Abi Makdurah dengan Bilal? Bedanya kalau Abi Makdurah itu adanya lafaz syahadat diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru hayya 'alas shalah. Itu bedanya. Jadi lalu apakah boleh kita adzan pakai Abi Makdurah sekarang? Boleh, silakan. Memang sunnah Nabi SAW. Nabi mengajarkan demikian. Cuman karena masyarakat kita ini jauh dari Islam, enggak belajar, ketika panjenengan pakai lafaz Abi Makdurah, maka mereka akan bertanya-tanya, ini adanya kok 4 kali ini syahadatnya. Maka nanti dikiralah masjid kita ini sebagai masjid yang sesat. Padahal itu dari Nabi SAW. Ya, panjang fikih masalah adzan jamaah, panjang. Nanti juga sebenarnya ada kaitannya dengan adzan subuh nanti itu. Bukan waktu adzannya ya, tapi lafaz adzannya nanti. Baik. Kata Abi Makdurah, "Kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu anhu." Aku pernah duduk bersama Umar radhiyallahu anhu. Nabi Makdurah ini budak. Dia duduk bersama siapa ini? Umar radhiyallahu anhu. Boleh duduk bersama orang bawahan, boleh berbaur. Ijja'a Sofwan bin Umayyah bi jafnatin. Maka suatu ketika Sofwan bin Umayyah ini membawa jafnah, senampan makanan. Yahmiluha nafarun min iba'ah, di mana Sofyan bin Umayyah ini dia pakai pakaian dari iba'ah gitu terjemahannya. Fawada'uha baina yaday Umar.
Maka Sufyan bin Umayyah ini meletakkan di hadapan Umar. Dan ternyata jamaah apa yang dilakukan oleh Umar? Fada'a Umar nasan masakin wa ariqa'a min ariqa'in nas haulahu. Maka Umar segera memanggil orang-orang miskin dan para budak yang ada di sekitar dia yang terdekat. Hei budak-budak, hei orang-orang miskin, ayo sini makan dulu. Diajak makan bareng sama Umar bin Khattab. Fakulu ma'ahu, lantas mereka makan bersama Umar. Tsumma qala inda dalik. Kemudian Umar mengatakan, fa'alallaha. Oh beda ternyata di kitab saya. Fa'alallaha biqaumin atau qala lahallahu biqaumin. Fa'alallahu biqaumin, semoga Allah menghinakan suatu kaum. Semoga Allah menghinakan suatu kaum. Yarghabuna an ariqaihim an ya'kulu ma'ahum. Suatu kaum di mana dia membenci budak-budak mereka untuk makan bersama mereka. Arti lengkapnya, semoga Allah menghinakan suatu kaum yang membenci kalau budaknya itu makan bersama dia. Faqala Sufyan, maka Sufyan mengatakan, amma wallahi, demi Allah, ma narghabu anhum, kami enggak benci makan bersama para budak ini. Walakinna nasta'thiru alaihim, bahkan kami memuliakan budak-budak tersebut. La najidu wallahi minat ta'amit tayyib ma naqulu wa nut'imuhum. Lihat ini ucapan Sufyan luar biasa. Demi Allah, kami tidak menjumpai suatu makanan yang paling enak yang kami makan, ma nut'imuhum wa nut'imuhum. Dan gini, dan demi Allah kami tidak mendapati makanan yang paling enak yang kami makan, melainkan kami pasti akan beri para budak itu makanan tersebut dibagi. Jadi kalau habis dari Kentucky, ya bukan KFC ya, kok KFC Yahudi. Dari Kentucky, maka ingat bagian dari budak, ingat bagian dari pembantu, ingat bagian dari karyawan, ingat bagian dari jamaah al-jariyat. Ngoten Pak. Dari mana semalam? Makan apa? Nasi kebuli. Ingat jamaah al-jariyat. Kalau misalkan diluaskan rizkinya, kalau nggak luas rizkinya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu dianjurkan saja. Tayyib. Ini yang terakhir jamaah. Alhamdulillah kita sudah bahas sekitar 4 hadis, dan insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan Pak. Iya. Sedangkan di masyarakat kita beredar bahwa yang lebih muda itu mendatangi yang lebih tua. Yang lebih muda mendatangi yang lebih tua. Pak, itu adat yang bagus. Islam tidak pernah melarang kebiasaan yang bagus. Gitu nggih. Bagi kita yang muda, maka kita seharusnya mendatangi yang lebih tua. Tapi bagi kita yang tua, maka kita mendatangi yang lebih muda sebagai bentuk teladan buat mereka, sebagai bentuk pemuliaan kepada yang muda, sehingga yang muda akan merasakan, oh sing tua emre ini masa dhewe kalah karo wong tua iki. Gitu. Jadi itu caranya. Apa hasil akhirnya? Sehingga akan timbul yang namanya fastabiqul khairat. Yang muda mendatangi yang tua mendatangi yang muda. Yang tua jangan bangga dengan tuanya, yang tua kok bangga. Yang tua jangan bangga dengan tuanya. Lah apa adewe rono, adewe wis tuwek, adewe iki wis tuwek ya jadi dhek sing mrene. Enggak boleh kayak gitu. Kita yang harus ke sana. Yang muda, kita yang harus ke yang tua. Yang tua, kita yang harus ke yang muda. Akhirnya saling berlomba-lomba untuk saling mengunjungi. Itu yang tepat. Itu yang tepat.
bukan merasa yang paling wah. Ya, jadi kita tambah adatnya. Yang muda mendatangi yang tua, maka yang tua sebaiknya juga mendatangi yang muda. Jadi sebenarnya kalau sebagai anak yang menjenguk orang tua, tapi kadang-kalanya orang tua yang menjenguk ke anak, ngunjungi putuwe, alasannya ngono kan gitu. Nggih, Pak Mahfud nggih kan gitu ya. Pak Mahfud yang ke Malang, harusnya anaknya ke Surabaya mengunjungi orang tuanya. Tapi apa kata Pak Mahfud? Tak popo dolin-dolin ngono. Ya itu betul. Itu betul. Sehingga harus timbul apa Pak? Peka Pak. Anaknya harus peka loh. Mosok orang tuaku yang datang ke sini. Yang tua juga harus peka loh. Mosok anakku yang datang ke sini. Akhirnya timbul rasa saling memuliakan, timbul rasa saling menyayangi, timbul rasa saling peduli, dan tidak ada rasa merasa paling mulia. Itu yang dilarang oleh Islam. Jadi berjalan bersama, masuk surga bersama, digandeng bersama, berbuat baik bersama. Kalau kita berbuat baik, kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Kita bagi-bagi pahalanya. Itu yang diperintahkan oleh Islam. Jadi kita harus lengkap adatnya itu. Dan Nabi SAW juga gitu kan. Nah, baik, boten nggih. Gitu. Ada lagi? Sampun? Alhamdulillah, kita akhiri kajian kita, pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.